adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, Rosa senang sekali kita bisa kumpul lagi di Komisi Anak Hosana. Sekarang Rosa ajak kita berdoa ya sebelum kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Yuk kita siap-siap berdoa adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali, beribadah bersama-sama. Kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari Minggu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, coba dipikir. Berapa lama ya kita gak ketemu? Bulan Maret ya? Maret, April. Ini sudah awal bulan Juni. Udah lama ya. Kadang kalau dipikir, Rosa kangen banget. Biasa di sebelah situ Rosa lihat ada Elon. Lalu juga tuh di sebelah situ di depan sana juga banyak anak-anak di sini. Rosa juga pengen jalan-jalan. Adik-adik juga pasti pengen jalan-jalan. Tapi saat ini kita masih belum boleh jalan-jalan. Dan seingat bagaimanapun kita tetap harus sukacita. Ya kan? Dimanapun, apapun yang kita lakukan, kita harus tetap sukacita. Nah, sekarang Rosa ajak adik-adik untuk nyanyikan pujian I Will Sing for Jesus. Ayo kita semua berdiri adik-adik dengan sukacita. Apapun keadaan kita, kita mau memuji nama Tuhan. Oke? Tepuk tangan adik-adik. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, puja dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selamanya. Pakai gaya ya adik-adik, ikutin Rosa. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pasti dapat adik. Sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku, kekuatan kita. Untukmu Tuhan, puja dan sembahku. Untuk siapa adik-adik? Untuk Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selamanya. Katakan untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selamanya. Wah, untuk Tuhan selama-lamanya. Pujian kita, sembah kita hanya buat Dia. Belum capek kan adik-adik? Belum dong. Masih tetap berdiri. Nah, sekarang seperti Rosa bilang tadi kan kita mau bernyanyi. Bukan hanya itu, apapun yang kita lakukan, mau jalan, mau lari,
mau melompat, apapun kita harus bersuka cita. Kita nyanyikan pujian. It's a good thing to praise the Lord. Oke? Belum sampai kan? Ayo tepuk tangannya. It's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Lagi, it's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walking, walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Biasa tadi dimakan walk aja, tapi bukan cuma walk. Jadi ikutin kodenya Lose ya. Kalau walk walking, kalau run juga kita lari. Oke? Sekali lagi yuk. It's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walking, walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk. Ikutin Lose ya. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light. Siap-siap run. Run, run, run in the light. Run, run, run in the light. Run, run, run in the light. Running in the light of God. Siap loncat. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of God. Walking, walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Kita boleh bersuka cita hari ini dengan penuh sukacita kan adik-adik? Silahkan duduk. Nah, sekarang kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ingat, sebelumnya Lose mau kasih pengumuman. Jadi, lihat ya nanti pengumumannya. Oke? Adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan. Minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke? Agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Oke adik-adik, disimak pengumumannya dan kasih tahu ke orang tua. Nah sekarang langsung saja kita nyanyikan pujian. Firman Tuhan ingin selalu kita dengar dan membuat kita selalu bertumbuh subur, dan kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Firman Tuhan terdengar. Kita siapkan hati kita ya adik-adik. Kita akan dengar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita mau, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya adik-adik.
menjadi berkat-Mu. Tuhan, kami juga serahkan sekali lagi hati kami, telinga kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong berkati setiap loster yang menyampaikan firman-Mu, dan tolong Tuhan, kiranya Engkau mau tolong kami untuk bisa belajar banyak hal melalui firman yang akan kami dengar. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siap buka telinga kami siap buka hati kami, dan kami siap Tuhan menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan jumpa lagi minggu depan. Ingat ya, kita siapkan telinga kita siapkan hati kita mendengarkan Lause. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Ciao. Semua senang bersuka cita. Ada teleponnya. Halo. Ya, hai. Si Santi, ya apa kabarnya? Gimana di Jakarta nih? Iya. Oh gitu. Oh iya sih, siapa? Oh Janet, apa kabarnya? Ya boleh, Janet mau bicara ya. Hai Janet, apa kabarnya? Iya, tante udah lama nih gak ketemu dengan Janet nih. Ya kangen sekali ya. Gimana Janet, apa kabarnya? Oh gitu ya. Nah adik-adik, beberapa minggu lalu Lause mendapatkan telepon dari teman Lause yang ada tinggal di Jakarta. Janet namanya. Dia sempat curhat kepada Lause. Dia katakan bahwa selama ini dia home learning, tugas-tugas yang banyak, belajar di rumah, lalu juga tidak bisa kumpul teman. Itu membuat Janet cukup stres, cukup sedih, dan pergumulan yang ada dalam dirinya. Dan setelah itu juga Janet cerita bahwa dia juga takut untuk mendengar berita-berita virus corona ini. Oleh sebab itu dia juga sungguh-sungguh merasakan frustasi, dan dia curhat kepada Lause, aduh Lause gimana ya, dia nggak bisa tidur. Demikian juga Papa Janet juga work from home, sehingga penghasilan keluarga mereka juga berkurang. Jadi Janet merasakan bahwa ya Tuhan, kenapa masalah-masalah ini silih berganti dia hadapi pada saat ini, di mana kehidupan tadinya dia nyaman, bisa bersekolah, bisa ketemu teman, kumpul-kumpul, bisa jalan-jalan, tetapi semuanya berubah karena adanya wabah pandemi virus corona ini. Nah, adik-adik, ketika Lause mendengarkan curhat daripada Janet melalui telepon minggu lalu itu, sekarang Lause mau tanya, bagaimana dengan kondisi adik-adik saat ini? Apakah adik-adik merasakan sukacita, atau juga mungkin adik-adik ada merasakan perasaan-perasaan yang dialami juga oleh Janet? Cemas, frustasi, nggak bisa tidur, takut, dan sebagainya. Dan bagaimana adik-adik merespon untuk kondisi seperti ini? Ya, tentunya kita dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pastinya akan menghadapi masa-masa sulit, adanya persoalan, adanya pergumulan. Itu tidak dapat dielakkan. Memang itu kita dapat hadapi hari lepas hari, dan kondisinya ini tentunya juga dirasakan oleh banyak orang. Nah, ada suatu keluarga yang cukup kaya tinggal di Tanah Us. Kepala keluarga ini dia adalah seorang yang jujur, dia seorang yang baik hati, dan juga dia hormat taat kepada Tuhan. Dia mempunyai harta kekayaannya banyak, ternaknya banyak, lalu juga dia mempunyai banyak anak. Jadi rame keluarganya, mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, mereka bersuka cita, hidup dengan kenyamanan mereka. Allah memuji dan juga mengasihi akan kepala keluarga ini. Siapa adik-adik tokoh kita hari ini? Ya, dia adalah Ayub. Kisah Ayub kita dapat pelajari dalam kitab Ayub, dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam kitab puisi. Beberapa hal kita bisa mendapatkan kehidupan dan juga penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Ayub. Adik-adik, pada saat iblis mengajukan diri kepada Allah, dia melihat bahwa iman dari Ayub ini gimana kalau diganggu dengan hal-hal penderitaan-penderitaan. Apakah dia akan meninggalkan Allah?
Dia ingin menguji imannya Ayub. Oleh sebab itu dia datang kepada Allah. Dan Allah mengizinkan iblis untuk menguji iman Ayub. Tapi Allah juga memberikan batasan-batasan, ya, asal kamu tidak mengambil nyawa Ayub. Maka dalam kehidupan kenyamanan Ayub dengan keluarganya, dengan hartanya yang banyak, tiba-tiba satu persatu penderitaan dia alami. Pertama-tama dia kehilangan akan harta kekayaannya. Ternaknya yang banyak tiba-tiba hancur, habis. Kenapa? Hangus, terbakar, disambar petir. Dan bukan itu saja, unta-untanya juga sempat dirampas oleh orang-orang Midian. Lalu orang-orang Kasdim. Tak lama kemudian penderitaan lainnya juga dialami, yaitu dia kehilangan akan anggota keluarganya. Berita yang menyedihkan yang membuat dia pilu hatinya. Ada orang yang memberitahukan dia bahwa semua anaknya mati. Aduh, kenapa? Ya karena anaknya mati, tertimpa bangunan yang runtuh. Dan semuanya itu dia kehilangan anak-anaknya. Peristiwa ini sungguh-sungguh menyedihkan hati Ayub. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Ayub tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak menuduh Tuhan berbuat jahat atas dirinya. Dia tetap taat, dia tetap takut akan Tuhan. Dia tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Nah, iblis selanjutnya melihat bahwa Ayub masih kuat imannya, dia kembali membuat satu penderitaan lagi kepada Ayub. Hal-hal masalah-masalah diberikan lagi kepada Ayub. Yaitu apa? Iblis membuat tubuh Ayub seluruhnya penuh dengan barah bisul. Luka-luka di sekujur tubuhnya. Begitu mengerikan. Dan Ayub juga merasakan, aduh kok sakit sekali, perih sekali. Nah, iblis tertawa ya. Wah, Ayub mengalami penderitaan atas dirinya. Dia mengalami penderitaan, kesakitan untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam kesakitannya Ayub, dia tetap memelihara imannya. Bahkan walaupun istrinya bersungut-sungut dan menyuruh Ayub, tinggalkan Allahmu, kutuki Allahmu, Ayub tidak. Dia tetap percaya. Dia tetap berdoa, dia tetap berserah kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Dalam kehidupan Ayub satu persatu, bertubi-tubi percobaan, hal-hal yang menyedihkan dia alami. Kali ini juga sahabat-sahabatnya, teman-temannya juga mengucilkan dirinya. 3 orang sahabatnya, Elifas, Bildad, dan juga Sofar. Mereka menuduh Ayub, kamu telah berbuat dosa, kamu telah bersalah, sehingga Allah menghukum engkau, Allah marah terhadap engkau. Tetapi Ayub katakan, aku tidak berdosa, aku tidak bersalah kepada Tuhan. Pasti kalian bersalah, kamu telah bersalah, kamu telah berbuat dosa. Ya, adik-adik, pada zaman dahulu kita ingat juga, orang-orang mendapatkan hukuman ataupun permasalahan ataupun persoalan itu karena orang-orang mempunyai pikiran itu adalah hukuman daripada Tuhan, amarah Tuhan kepada kehidupan mereka. Kita ingat peristiwa Yunus dalam sebuah kapal yang diombang-ambingkan dengan badai topan yang begitu menakutkan, yang mau menenggelamkan kapal. Itu pun penumpang-penumpang di sana mencari siapa yang telah berbuat salah, siapa yang terbuat dosa, sehingga Ayub pun diketemukan dan penumpang lain itu menyemburkan Ayub, membuang Yunus ke dalam laut. Demikian juga dengan Ayub. Ketiga temannya ini, ya, mereka tidak menghibur Ayub, tetapi malah memojokkan Ayub dan menuding-nuding Ayub telah berbuat dosa. Ayub pun kita tahu sebagai manusia, dia mendapat hal yang begitu, penderitaan yang begitu berat sekali. Satu persatu dia hadapi dengan kekuatan dan juga minta pertolongan Tuhan. Tetapi di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Itu juga membuat keraguan hatinya. Apakah Tuhan kasih kepada dia? Apakah ada keadilan Tuhan atas dirinya? Di mana kuasa Tuhan? Dalam kelemahan imannya ini juga yang sekali-sekali dihadapi juga ada seorang sahabat yang lainnya, Elihu. Elihu seorang sahabat yang mengasihi, penuh perhatian kepada Ayub. Sehingga ia menghampiri Ayub, dia memberikan simpati dan empatinya kepada Ayub. Dia selalu menghibur dan juga memberikan kekuatan pada Ayub. Ayub,
Seseorang tidak ada yang tahu apa maksud dan tujuan Allah di balik daripada semua penderitaan yang kamu alami. Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang kita tidak mengerti. Tetapi semuanya itu adalah di bawah kedaulatan Tuhan, di bawah hikmat Tuhan, di bawah kuasa Tuhan. Semua dalam kendali tangannya. Demikian juga alam semesta ini Allah telah ciptakan, termasuk kita manusia, ciptaannya. Semuanya Ia yang mengatur segalanya. Ia berkuasa atas segalanya. Nah, setelah itu kita mengetahui bagaimana respon Ayub akan hal ini. Ayub mempercayai Allah. Walaupun dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, sakit penyakit, kehilangan harta, kehilangan anggota keluarga, dikucilkan teman-teman. Walaupun hal itu dialami, tetapi dia tetap mempercayai Allah. Dia kuat dalam menghadapi ini karena dia juga mempunyai iman yang teguh. Dalam Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27, dia katakan, penembusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sudah sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Penebusku hidup, aku akan melihat Allah. Ini menunjukkan betapa imannya Ayub begitu kuat, begitu kokoh, begitu teguh. Walaupun dia menghadapi permasalahan, persoalan, dan penderitaan yang cukup berat bagi dirinya. Dan di samping itu juga, dengan kerendahan hati, Ayub datang kepada Tuhan, berkeluh kesah, berseru-seru kepada Tuhan, menyatakan bahwa dirinya penuh juga dengan kelemahan, keraguan yang dialami, di mana keadilan Tuhan sempat pikiran seperti itu. Dia minta Tuhan mengampuni dirinya. Saat itu juga Ayub juga pernah mendapatkan keraguan, di mana kasih Allah kepada dirinya. Dia ungkapkan itu juga, segala keluh kesahnya juga, sakit penyakitnya dia serahkan kepada Tuhan. Dan yang penting juga saat itu Ayub tidak lupa juga untuk mendoakan teman-temannya yang telah menjahati dirinya, yang telah membuli dirinya, yang telah mengata-ngatai dirinya. Dia mendoakan dan juga mengampuni teman-temannya. Pengampunan adalah kata kunci dari sebuah bukti kasih yang nyata, seperti yang Yesus lakukan kepada kita sebagai manusia yang berdosa. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka Allah memulihkan keadaan Ayub ketika Ayub juga mengampuni dosa dari teman-temannya. Allah memberkati Ayub dengan berlimpah-limpah, bahkan 2 kali lipat dari apa yang telah dia kehilangan dan juga apa yang telah dimilikinya pada waktu dahulu. Nah, adik-adik, gimana dengan adik-adik? Ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi masalah, ketika adik-adik dibully teman-teman, ataupun mungkin kita kehilangan anggota keluarga, bagaimana respon kita? Kita belajar dari Ayub. Percaya kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dengan kerendahan hati kita mohon Tuhan mengampuni segala dosa kita. Menyatakan bahwa kehidupan kita penuh juga dengan kelemahan, keberdosaan. Kita mohon Tuhan ampuni. Dan samping itu juga kita datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan juga memberikan kekuatan bagi iman kita. Kita percaya bahwa di balik daripada semua peristiwa yang kita alami adalah maksud Tuhan. Di balik itu yang kita tidak dapat mengerti. Ada maksud Tuhan yang tersembunyi. Kita tidak dapat pahami. Tetapi kita mempunyai iman yang tetap kuat dan kokoh kepada Tuhan. Dan juga jangan lupa adik-adik juga mendoakan teman-teman atau orang-orang yang mungkin telah menjahati kehidupan kita, telah berbuat jahat terhadap kita. Kita juga berdoa untuk mereka, mengampuni mereka. Sebab itu adik-adik, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu frustasi, karena kita mempunyai Allah yang berkuasa. Ia memegang kendali atas kehidupan kita. Kita percaya kepadanya, asal kita taat dan patuh selalu kepada Tuhan. Karena di balik semua peristiwa yang kita alami, ada maksud Tuhan, tujuan Tuhan yang tertentu, yang tentunya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Asal kita taat selalu, kita sungguh-sungguh mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Kita percaya kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Kita berdoa adik-adik ya. Tapi sebelum itu, harus ingatkan bahwa ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 2 ayat 1 dan 2. Amsal 2, adik-adik bisa membacanya ya.
Amsal 2 ayat 1 dan 2. Adik-adik bisa menghafalnya di rumah. Oke, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami telah belajar dari tokoh Ayub, di mana Tuhan, kami melihat begitu banyaknya penderitaan, masalah yang dialami oleh Ayub. Tuhan, mungkin kami seperti Ayub, kita tidak sanggup Tuhan untuk menghadapi ini. Mungkin kami banyak yang menghadapi putus asa, frustasi, stres ya Pak Tuhan. Pada saat ini juga kami alami dengan kondisi COVID, pandemi ini ya Tuhan, membuat banyak ketidaknyamanan yang kami alami. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh belajar seperti Ayub, boleh mempercayakan diri kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, bersandar pada Tuhan, memelihara iman kami kepada Tuhan supaya tetap kuat, tetap kokoh ya Tuhan. Kami tetap datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa dipulihkan, dikuatkan ya Tuhan dalam menghadapi masalah persoalan ini. Dan kami percaya Engkau yang mengatur segalanya, kedaulatan ada di tangan sepenuhnya, dan juga hikmat dari Tuhan atas kehidupan kami sebagai manusia di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.